Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru saja kedatangan penter lagi ya. Ini dari kawasan Tuban yang mobilnya mogok di jalan terus ditarik ke sini. Ini nanti saya ceritakan kronologinya gimana. Ini semalam ditarik ke sini karena mobilnya ini sudah macet. Tidak bisa di starter, tidak bisa dihidupkan. Ternyata setelah kita periksa, ini mobilnya asreknya itu seperti patah atau gimana ya, karena diputar asrek depannya bunyi suara klak-klak 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 gitu. Yuk kita coba. Mesin ini sebenarnya baru saja diperbaiki, masih 1 bulan yang lalu, jalan 200 km sebenarnya, tapi macet. Awal mulanya itu seperti suara ketek gitu, terus tiba-tiba ngejim di starter sudah engkek seperti itu, nggak bisa hidup. Kalau kita putar-putar asreknya, ini sepertinya mobil ini macet atau mungkin patah ya. Coba kita putar dengan menggunakan kunci shock asreknya. Nah ini ketuk ini bunyi kan. Nah ini akan kita putar-putar dulu asreknya seperti ini. Suaranya bunyi tek-tek. Atau jadi nari nih. Beri keluar suara nih. Nah ini diputar bunyi gledek-gledek. Nah ini bisa juga setang atau metal yang sudah ngejim koklok, atau bisa juga asreknya patah. Ini kemarin sebelumnya turun mesin, tapi bukan di saya ya, jadi diturunkan entah gimana. Yang jelas perbaikannya balik liner, terus asreknya juga sudah dipoles, mungkin ganti metal juga. Tapi ini terkendala menjadi macet seperti ini. Nah kita akan bongkar kalau sudah sempat ya, karena ini masih antrian, dan ini tidak masuk antrian karena ini nggak masuk antrian, jadi mungkin perbaikannya bisa sebulan di sini, karena yang kita harus mengerjakan yang lain-lain dulu, yang antri-antri itu, dan ini akan kita kerjakan setelah yang antrian itu selesai. Jadi di sela-sela kesibukan kita hanya bisa mengerjakannya, tapi selagi belum longgar ya, ini kita pending dulu. Yang jelas ini kita ceritakan dulu kronologinya seperti itu. Mesin baru turun tapi mogok di dalam perjalanan, bermasalah pada asreknya. Oke teman-teman, demikian sekelas info mobil touring dari kawasan Tuban. Kondisi mesin yang seperti itu, ini saya menyimpulkan sementara ini bahwa ini bermasalah pada asreknya ya. Jadi sudah bisa dipastikan ini asreknya pasti bermasalah. Entah itu patah atau entah itu koklok setangnya. Jadi kocak antara setang dan askrek itu berarti suatu tanda-tanda kalau yang fatalnya nanti asrek tersebut tidak bisa digunakan karena sudah kehabisan undersize atau patah. Kalau patah otomatis pasti ganti. Nah, yang punya mobil itu sudah saya sarankan, kok Pak, kenapa kok tidak dibawa ke bengkel mobil yang membenahi yang terdahulu. Sebenarnya pengguna mobil sudah konsultasi sama pemiliknya, karena bengkelnya ada di Tuban dan mogoknya itu ada di Kediri. Terus kalau diderek ke bengkel yang menang ini terdahulu, itu biaya dereknya itu 2.500.000, karena kan jauh ya, Tuban ke Kediri. Dari Kediri, kalau Kediri ke Selopuro kan tidak begitu jauh, jadi biaya towingnya itu lebih murah ke sini. Terus katanya
yang menanggung biaya kerusakan itu siapa kalau dibawa ke bengkel terdahulu. Terus kata pemilik, kata bengkelnya yang mengerjakan itu biaya kerusakannya yang bayar pemiliknya lagi. Kalau masalah jasanya sih gratis, tapi kerusakannya semisal apa yang rusak itu yang beli lagi itu pemiliknya mobil. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu pemilik mobil berpikir-pikir, seandainya dibawa ke sana, terus nanti saya juga membiayai sendiri, terus hanya ongkos jasanya saja yang digratiskan, apakah nanti hasilnya itu akan sesuai dengan yang diharapkan? Jangan-jangan terulang lagi yang kedua kali. Jadi pemiliknya mobil itu ragu-ragu, akhirnya tidak dibawa kembali ke pemiliknya, ke bengkel sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kita itu sebagai mekanik sebisa mungkin jangan sampai mobil itu kalau sudah diperbaiki terus rusak lagi. Nah, makanya kalau di bengkel itu biasanya kalau saya ya, walaupun mobil itu sudah selesai, tapi itu mobil tidak akan saya izinkan dibawa pulang sebelum saya coba sendiri. Jadi mobil itu kalau sudah diperbaiki di bengkel, ketika pulang harus fit. Seandainya rusak di jalan, nah karena sebelumnya itu nggak apa-apa, setelah diperbaiki kok di bengkel kok rusak dengan kerusakan yang sama atau kerusakan yang hampir sama sebelumnya, menyangkut masa perbaikan sebelumnya, itu otomatis kan sebenarnya kan itu kan adalah suatu kesalahan dari bengkel ya. Jadi kalau menurut saya, kalau bengkelnya itu bertanggung jawab, harusnya ada penggantian lah dari bengkel, atau paling tidak itu separuh-separuh ya, 50% 50%. Tapi kalau kesemuanya itu dibebankan kepada pemiliknya, otomatis pemilik kendaraan pasti akan kecewa. Jadi sebagai mekanik tentu saja kita juga menyayangkan hal tersebut ya. Semoga hal seperti ini menginspirasi kita semua. Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi pada kita para mekanik ya. Jadi sebisa mungkin mobil itu setelah diperbaiki harus dicoba dulu beberapa hari. Karena kalau diperbaiki beberapa hari, kita akan tahu mobil itu sudah siap benar atau enggak. Kalau belum benar, semisal ada yang seal yang bocor, ada suara yang abnormal, itu segera diperbaiki dan tidak fatal. Karena bengkel kan tahu ya, bengkel itu tahu kalau ada abnormal suara apa itu pasti akan tahu. Tapi pemilik itu biasanya tidak seperti itu. Pemilik mobil itu asal gas saja. Jadi ada suara aneh-aneh, katak-katak, itu dianggap suara biasa, dianggap hal yang tidak apa-apa, mengingat sebelumnya sudah diperbaiki. Jadi ketika mobil tersebut digenjot terus, sehingga terjadi kerusakan yang fatal seperti itu. Nah, hal tersebut pemilik mobil itu sebenarnya juga salah dan nggak salah. Salahnya kok ada suara kok diteruskan, tapi nggak salahnya emang tidak semua pemilik mobil itu tahu mesin. Jadi kebanyakan pemilik mobil itu kalau mobil sudah masuk ke bengkel itu sudah percaya pada bengkelnya ya. Mobil sudah masuk bengkel itu kalau pulang pasti fit, jadi makanya dipakai biasa. Ternyata masih ada yang kurang benar, akhirnya macet. Nah, seperti itu. Jadi hal tersebut tentunya sangat mengecewakan bagi pemilik mobil, dan sebagai bengkel itu adalah juga suatu musibah ya teman-teman ya, karena yang dipertaruhkan adalah reputasi. Karena bengkel itu kalau ada kesalahan pasti iklannya akan buruk ya. Jadi baru dari sini kok rusak lagi. Nah, di sana bicara, akhirnya tersebar kemana-mana, dan hal tersebut akan menurunkan reputasi bengkel. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau mobil itu masih belum lama, itu sebaiknya kalau kerusakan itu emang karena masalah bengkel, itu ada baiknya bengkel itu ya paling tidak patungan lah, atau ikut bertanggung jawab atas kerusakannya, mengingat mobilnya itu baru saja diperbaiki di bengkel. Ini menurut pendapat saya teman-teman ya. Jadi sekedar berpendapat, semoga pendapat saya ini bisa diterima, karena sebagai pengusaha jasa, saya juga sebagai pengusaha jasa, berkaca dari hal tersebut, kelihatannya pemilik mobil itu sangat kecewa dengan hal tersebut. Jadi semoga kita semua dihindarkan dari musibah seperti ini. Oke teman-teman, demikian informasi tentang mobil ini.
Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kita semua bahwa kita itu sebagai pemilik mobil, walaupun mobil itu baru saja dari bengkel, tetap harus selalu waspada dengan suara-suara aneh dan yang abnormal. Jangan sampai terjadi seperti ini, biasanya bisa 2 kali lipat. Oke, terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobilono, semoga bermanfaat.